Apakah kamu merasa tidak mampu untuk menghadapi tuntutan atau ancaman? Jika pernah, mungkin kamu sedang mengalami stres dan belum menemukan coping yang efektif. Stres dirasakan oleh seseorang ketika ia tidak mampu untuk menghadapi tuntutan atau ancaman yang dirasakan baik secara nyata maupun imajinasi terhadap kesejahteraan mental, emosional, atau spiritualnya. Pada umumnya, setiap peristiwa atau situasi yang tidak biasa dapat menjadi stresor, termasuk peristiwa yang biasanya kita anggap menyenangkan seperti menikah atau berlibur. Stresor atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan stres dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu stresor fisiologis, misalnya rasa haus, gangguan tidur, kelelahan, dan stresor emosional atau psikologis, misalnya perasaan cemas akan masa depan, kesulitan ekonomi, patah hati, dan kurang percaya diri terhadap penampilan. Semua hal-hal ini apabila tidak mampu dikelola secara efektif, maka akan menimbulkan stres. Stres dalam intensitas kecil nyatanya memiliki beberapa manfaat, misalnya meningkatkan kewaspadaan dan ketajaman mental. Stres bahkan dapat menginspirasi untuk mencapai tujuan, menjadi lebih percaya diri atau lebih kuat secara fisik. Namun, jika stres yang berlebih dapat menyebabkan hambatan mental, kurang konsentrasi, dan ketidakmampuan mengingat. Stres yang tidak dikelola dengan baik dalam waktu lama juga dapat menurunkan sistem imun dan menyebabkan kegagalan pengaturan hormon dalam tubuh. Hasilnya, seseorang akan lebih mudah terserang penyakit karena sistem pertahanan tubuh yang lemah. Sayangnya, tubuh tidak dapat membedakan antara stres yang baik dan buruk atau stres yang nyata maupun imajiner. Tubuh merespons stresor dengan respons stres yang sama. Oleh sebab itu, penting untuk belajar dan melatih respons kita dalam mengatasi berbagai stresor yang mungkin kita temui dalam keseharian. Kemampuan seseorang dalam merespons stres dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi usia, sikap, karakter kepribadian, resiliensi, dan gender. Tahukah kamu, stres lebih banyak dialami oleh perempuan dan sering dilaporkan melalui gejala fisik seperti kecemasan dan depresi dibandingkan dengan laki-laki. Faktor eksternal meliputi pengaruh budaya dan etnis, jumlah stresor yang ada, pengaruh agama atau spiritual, status sosial ekonomi, dukungan sosial, dan waktu terjadinya stresor. Karakteristik pribadi utama yang dapat meredam efek stres adalah sikap, ketangguhan, sikap optimis, dan resiliensi. Optimisme membantu seseorang menghadapi stres dengan lebih efektif. Optimisme juga mengurangi kemungkinan seseorang mengalami penyakit terkait stres. Ketika orang yang optimis jatuh sakit, mereka cenderung pulih lebih cepat. Upaya seseorang dalam mengelola dan merespons stresor disebut dengan coping. Sama seperti stres, coping dapat bersifat positif maupun negatif. Coping positif melalui aktivitas olahraga, bercerita pada teman atau psikolog dapat membantu seseorang meredakan gejala stres dan membantunya keluar dari situasi yang dianggap stressful. Sebaliknya, coping yang negatif hanya akan memberikan ketenangan sementara dan memperburuk masalah seiring waktu. Misalnya, merokok atau menggunakan obat-obatan terlarang. Kamu bisa memilih strategi coping sesuai tujuanmu. Jika kamu ingin mengurangi emosi negatif yang dirasakan akibat stres, maka kamu bisa mencoba strategi emotion focus coping. Sesuai namanya, strategi coping ini bisa diterapkan saat kamu berada dalam situasi tidak dapat diubah atau dikendalikan. Misalnya, saat menghadapi kematian orang terdekat. Tentu kamu tidak bisa mengubah takdir. Namun,
kamu bisa mengelola perasaan duka agar tidak berlarut-larut. Strategi coping lainnya adalah problem focus coping. Strategi ini melibatkan upaya untuk menyelesaikan masalah atau mengubah situasi yang menjadi sumber stres. Misalnya, kamu cemas karena berat badan semakin naik dan sesak bertambah. Hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan membatasi jumlah asupan air per hari. Hal ini akan membuat kamu lebih sadar dengan konsumsi cairan dibandingkan jika kamu hanya berdiam diri dalam kecemasan. Contoh strategi coping lainnya seperti aromaterapi, art terapi, olahraga, humor, journaling, pet terapi, dan dukungan sosial. Nah, jadi begitu pembahasan kita mengenai stres dan manajemen coping. Mulai sekarang, ayo belajar kenali stresor dan latih coping efektifmu.